Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, ini kita berada di Taman Palagan. Oke lagi boloku, pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor salah satu taman yang berada di Bojonegoro. Nah, yaitu Taman Palagan. Taman Palagan ini terletak di Kecamatan Temayang. Nah, perlu diketahui bolo, Taman Palagan di Temayang ini bukanlah sekedar taman rekreasi biasa. Nama Palagan sendiri ialah merujuk pada medan pertempuran. Taman ini didirikan untuk mengenang peristiwa heroik pertempuran antara pejuang-pejuang Bojonegoro melawan pasukan Belanda pada agresi militer Belanda yang kedua. Nah, boloku, adapun latar belakang dan agresi militer Belanda yang kedua, ini setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya aman. Belanda yang ingin kembali berkuasa melancarkan agresi militer. Agresi militer Belanda yang kedua dimulai pada 19 Desember 1948 dengan menyerbu Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Peristiwa ini mendorong perlawanan di berbagai daerah, termasuk di kota Bojonegoro. Nah, para pejuang dan masyarakat Bojonegoro bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Dan perlu diketahui lagi boloku, Temayang sebagai medan pertempuran dan markas pejuang. Wilayah Temayang yang secara geografis terletak agak ke selatan dari pusat kota Bojonegoro ini menjadi salah satu lokasi penting dalam perlawanan tersebut. Beberapa faktor yang menjadikan Temayang itu penting, satu, yaitu letak strategis. Nah, di Temayang itu letaknya strategis ya bolo. Kemungkinan besar wilayah Temayang memiliki kontur yang memberikan keuntungan taktis bagi para pejuang dalam melakukan perlawanan gerilyanya. Yang selanjutnya, desakan dari utara bolo. Pasukan pejuang terdesak dari utara atau Tuban oleh Belanda, sehingga mereka memilih Temayang sebagai basis perlawanan yang lebih aman dan strategis. Dan selanjutnya yang menjadikan Temayang itu penting ialah markas komando. Temayang tercatat menjadi markas penting, yaitu Komando Brigade 1 Ronggolawe dan Komando Batalion 16. Keberadaan markas ini menunjukkan betapa sentralnya Temayang dalam koordinasi perlawanan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Nah, boloku, adapun rentetan pertempuran di Temayang. Nah, pertempuran di Temayang tentunya dengan kegigihan para pejuang Bojonegoro di Temayang dibuktikan dengan terjadinya 6 kali pertempuran dahsyat melawan pasukan Belanda. Secara kronologis, beberapa pertempuran yang tercatat di daerah Temayang, diantaranya nomor 1 adalah serangan pertama dilakukan pada 15 Maret 1949. Pasukan Belanda merangsek ke desa Temayang dan menyergap pos terdepan di Dusun Ngabar, Desa Jono, dan tentunya dalam serangan ini Sersan Subardi dan Kopral Tugino gugur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan adapun serangan kedua, yaitu terjadi pada akhir Maret 1949. Belanda kembali menyerang dengan sasaran utama markas komando Brigade 1 Ronggolawe. Serangan ini berhasil dipukul mundur oleh pasukan di bawah komando Mayor Basuki Rahmat dan Kapten Siswadi. Adapun
serangan yang ketiga, Belanda kembali gagal menaklukkan Temayang. Dan serangan keempat terjadi pada malam Idul Fitri. Belanda mencoba menangkap para pemimpin perang dengan melakukan penggeledahan di Dukuh Kalibedah, Desa Kedung Sari. Dan dilanjutkan untuk serangan yang kelima, itu terjadi pada tanggal 15 Juni 1949. Serangan ini menunjukkan keteguhan hati para pejuang di Desa Temayang. Adapun serangan yang keenam atau serangan terakhir terjadi pada awal Agustus 1949. Adapun dalam pertempuran ini 10 pejuang gerilya gugur dan 3 luka berat dan 1 luka ringan. Serta pihak Belanda pun juga mengalami kerugian yang tidak diketahui jumlahnya. Belanda terakhir memasuki wilayah Temayang menjelang 9 Agustus 1949 dengan tujuan menyergap komando, brigade, dan batalion. Namun usaha ini gagal. Nah, dari 6 serangan yang dilakukan oleh tentara-tentara Belanda ini menunjukkan bahwasanya pejuang Indonesia dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, Masya Allah, penuh dengan perjuangan yang amat gigih polo. Maka dari itu tentunya kita sebagai generasi penerus harus senantiasa waspada dan senantiasa memberikan cerita sejarah kepada anak didik kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ponakan kita. Mari kita sama-sama mendidik jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Karena adanya NKRI yang kita rasakan kedamaian pada detik ini merupakan pengorbanan pejuang-pejuang dulu yang telah merelakan harta, benda, raga, dan jiwanya untuk Indonesia Jaya. Maka dari itu, untuk mengenang pertempuran heroik dan pengorbanan para pejuang. Didirikanlah sebuah tugu yang dikenal sebagai Tugu Palagan Temayang. Tugu ini menjadi simbol semangat perlawanan rakyat Bojonegoro dan pengingat akan peristiwa bersejarah di Temayang. Dan di tugu ini juga tertera nama-nama anggota brigade Ronggonawe yang telah gugur di sekitar Palagan Temayang. Adapun mungkin teman-teman mau berkunjung ke Tugu Palagan
yang berada di desa Temayang atau di kecamatan Temayang. Nah, Taman Palagan Temayang yang di dalamnya berdiri Tugu Palagan Temayang terletak di Jalan Pahlawan, Desa Temayang, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya berada ke arah timur dari Terminal Temayang menuju Kecamatan Sugiwaras. Dengan demikian, Taman Palagan Temayang bukan hanya sekedar ruang terbuka hijau, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang mendalam sebagai pengingat akan perjuangan para pahlawan Bojonegoro dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada agresi militer Belanda yang kedua. Oke lagi bologu, serta satu lagi yang perlu diingat dan diketahui, Taman Palagan Temayang di Bojonegoro, Jawa Timur lebih dikenal sebagai monumen sejarah perjuangan kemerdekaan daripada sebagai tempat yang memiliki mitos atau legenda supernatural. Lokasi ini merupakan saksi bisu pertempuran sengit antara pejuang Bojonegoro termasuk Brigade 1 Ronggolawe melawan pasukan Belanda. Meskipun tidak ada mitos atau legenda yang spesifik seperti cerita rakyat, tentu hantu atau kekuatan goib yang melekat pada Taman Palagan Temayang, ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai mitos dalam konteks sejarah dan ingatan kolektif. 1. Keberanian dan patriotisme. Mitosnya bolo, yang paling kuat di sini adalah semangat juang dan patriotisme para pahlawan yang gugur di medan perang. Kisah-kisah keberanian dan pengorbanan mereka, meskipun bukan mitos dalam arti supranatural, menjadi legenda dan inspirasi bagi generasi selanjutnya. Serta warga setempat, terutama yang lebih tua, sering mengenang zaman berdarah masa lalu saat melihat Tugu Palagan Temayang yang menunjukkan betapa kuatnya ingatan kolektif akan peristiwa tersebut. Konteks sejarah dan ingatan kolektif yang kedua ialah tugu sebagai pengingat. Tugu Palagan Temayang itu berfungsi sebagai semacam mitos yang diwujudkan dalam bentuk fisik yang menjadi simbol abadi dari perjuangan, pengorbanan, dan kemenangan. Nama-nama anggota Brigade Ronggolawe yang gugur terukir di tugu tersebut mengabadikan mereka dalam ingatan sejarah, meskipun bukan sebagai sosok mitologis, melainkan sebagai pahlawan nyata. Nah, adapun nama-nama yang telah gugur itu tertulis di Tugu Palagan. Bolo bisa melihat di tugu itu ada, sudah saya shoot nama-nama brigade yang gugur dalam pertempuran di Taman Palagan. Dan untuk mitos dalam konteks sejarah dan ingatan kolektif yang ketiga ialah Tugu Palagan menjadi suatu ritual kehormatan. Adanya ritual nyekar, pembacaan Yasin, tahlil, dan istighosah yang rutin dilakukan oleh warga dan keluarga pahlawan di Tugu Palagan Temayang menunjukkan adanya keyakinan akan pentingnya menghormati arwah para pahlawan dan meneruskan semangat perjuangan mereka. Ini bisa diartikan sebagai bentuk mitos sosial
yang memperkuat ikatan emosional dengan masa lalu dan nilai-nilai luhur. Jadi ya bolo, alih-alih mitos tentang hal-hal goib, Taman Palagan Tembayang ini memiliki mitos dalam artian narasi heroik dan kolektif yang diperingati dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Jadi jangan berpikiran yang lain-lain. Oke boloku, terima kasih. Demikian sedikit cerita Taman Palagan dari sumber yang dipercaya, dan semoga kita sebagai generasi penerus bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyimak channel Kantong Kreasi, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.
Kecamatan